Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sahabat semua sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Surya Ki Gang. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Pandey yang sedang melakukan wawancara untuk menjadi juru tulis. Namun dia ditolak karena tidak mempunyai uang untuk membayar para polisi. Sekarang cerita bergeser ke seorang pemuda bernama Nachin Harkinian alias Inian yang sedang menghadiri wawancara CBI dan temannya juga ikut menemaninya. Tapi keduanya ditolak tak memiliki uang suap sama sekali. Lalu di saat itu temannya Inian menampar polisi tersebut dan keduanya pun kabur. Saat di rumah temannya ini kecewa karena istrinya membawa masuk pria lain ke rumahnya. Istrinya kembali marah kepada suaminya tersebut yang saat ini masih belum bisa mendapatkan pekerjaan. Suatu hari ayah Inian yang bernama Porhelvan memintanya untuk mendaftar sebagai anggota CBI dan Inayan pun mau mengikuti saran dari ayahnya tersebut. Lalu di jalan ayahnya mengatakan kepada Inayan kalau di sana ada atasannya yang sangat korup dan licik yang bernama Utam. Singkatnya, kini Inayan sedang berada di ruangan wawancara dan di sana dia ditanyai beberapa pertanyaan mulai dari postur badan, tinggi badan, dan berat badannya. Di situ juga ada Utam yang ikut mewawancarai Inayan. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan jika ada polisi yang korup. Inayan lalu menjawab kalau dia akan memanggil polisi tersebut dengan identitasnya selengkap-lengkapnya. Bahkan dia juga akan berusaha untuk memecat polisi tersebut. Kemudian salah seorang dari para petinggi bertanya apakah Inayan mampu menggerebek rumah seorang polisi yang korup. Inayan pun setuju dan saat itu dia menelpon kantor polisi terdekat dan mengaku bahwa dirinya adalah CBI. Kemudian Inayan meminta polisi tersebut untuk datang ke salah satu rumah politisi terkenal. Inayan juga mengumpulkan teman-temannya yang bernama Devi, Evi, Murli, Kumar, dan Mutu untuk ikut bersamanya. Singkatnya, tim Inayan pun bertemu dengan si polisi dan mereka pun langsung masuk ke rumah si menteri. Di sana juga ada seorang reporter yang bernama Madu dan terlihat sedang mengambil foto si menteri untuk diterbitkan dalam surat kabar baru. Kemudian saat Inayan tiba di sana, dia mengenalkan dirinya sebagai Utam dari CBI dan kedatangannya ke sana untuk melakukan razia pemeriksaan hasil korupsi menteri. Kemudian saat si menteri diinterogasi, dia sedikit keceplosan dengan mengatakan kalau uangnya tidak ada di tempat ibadah. Kemudian Inayan pun mencari uang tersebut dan menemukannya berada di balik foto para anggota keluarganya yang telah meninggal. Kemudian si menteri keceplosan lagi dan mengatakan tentang ayahnya. Namun Inayan yang cerdik pun berhasil menemukan lagi uang di balik foto ayahnya menteri. Lalu si menteri memutuskan untuk tidak berbicara. Tapi dia malah menatap ke atas yang membuat Inayan curiga kalau di atas loteng ada uang yang masih disimpan sang menteri. Dan benar saja saat diperiksa ada banyak sekali uang yang berhamburan. Setelah menemukan barang bukti tersebut, Murli, Kumar, dan Evi pun memoto untuk dijadikan sebagai barang bukti dan temannya menghitung jumlah uang di sana. Lalu si menteri ini meminta kepada Devi untuk melepaskannya dan dia akan membayar mereka dengan jumlah yang tinggi. Inayan lalu menghampiri si menteri dan bertanya jumlahnya. Setelah mengetahui jumlahnya, dia pun menampar si menteri sebanyak 2 kali. Melihat kejadian tersebut, polisi Rau pun menjadi termotivasi dengan sikap Inayan yang tidak bisa disuap. Setelah itu, tim Inayan pun pergi. Lalu saat di jalan, Devi menjadi ketakutan hingga menangis, karena dia tidak pernah merasa setegang itu saat berakting sebagai anggota CBI. Di luar mobil, kelompok Inayan yang senang karena misinya berhasil total, tapi mereka teringat kalau si reporter masih tertinggal di sana dan mereka sangat khawatir kalau si reporter mengambil gambar mereka, yang bisa saja mengakibatkan mereka semua ditahan. Tapi saat ingin kembali ke sana, rupanya Madu sedang berada di mobil mereka dan dia sama sekali tidak mendengar percakapan mereka. Di saat yang sama, Inayan juga terpana melihat kecantikan dari Madu yang membuatnya jatuh cinta kepada Madu. Malam harinya mereka semua menunggu kabar dari Inayan tentang berita penggerebekan si menteri dan beruntungnya mereka sama sekali tidak menemukan kalau ada kejadian CBI melakukan penggerebekan rumah menteri.
Esok harinya Inayan bertemu dengan Madu di sebuah kuil yang saat itu Madu sedang meminta tolong kepada temannya. Tapi dia menolak permintaan Madu. Inayan yang berada di sana pun menawari dirinya agar bisa membantu Madu. Rupanya Madu meminta Inayan berpura-pura cacat agar dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya. हाँ सही कहा गलती से बोल दिया मैंने लोग अपनी शादी के लिए दे रहे हैं। Scene lalu berpindah ke kantor CBI, di mana Uttam dimarahi atasannya karena melakukan penggerebekan di sebuah rumah seorang menteri tanpa izin darinya. Uttam lalu datang ke rumah si menteri bersama para polisi. Uttam menegur Rao karena tindakan yang kurang teliti. Rao sebenarnya sudah berusaha teliti, tapi surat laporan yang dibuat oleh Inayan sangatlah mirip. Karena kesalahannya, Rao pun disuruh Uttam untuk memecahkan kasus tersebut atau dia akan selamanya dipanggil bodoh. Agar tidak terjadi hal yang sama, Uttam pun menyuruh anak buahnya untuk melaporkan setiap kegiatan yang masuk. Scene lalu berpindah ke Hyderabad. Di sana tim Inayan sudah bersiap untuk melakukan pengambilan pajak. Lalu ketika Inayan memasuki rumah targetnya, rupanya di rumah tersebut sudah ada agen perpajakan yang asli dan di tempat itu Inayan beralibi kalau dia salah masuk rumah. Beruntungnya dia pun selamat dan sekarang Inayan mencoba ke rumah targetnya yang lain. Saat di rumah targetnya tersebut, Inayan dan kelompoknya sama sekali tidak menemukan uang. Inayan pun keluar dari rumah tersebut. Saat di luar dia menemukan beberapa pedagang yang diam-diam menyembunyikan uangnya dan Inayan pun mendatanginya. Namun Inayan yang dihadang oleh salah satu penjaga dan dia pun terlibat perkelahian karena salah satu orang di sana berusaha memukul Inayan. Kemudian Inayan pun memukul setiap orang yang menghalanginya dan dia akhirnya berhasil mendapatkan uang tersebut. Scene kemudian berpindah ke rumah Devi yang sedang mengadakan pernikahan adiknya. Ternyata terungkap bahwa saat wawancara berlangsung Inayan ditolak menjadi anggota CBI karena Uttam juga mengetahui kalau Inayan ini adalah anak dari pegawainya. Uttam lalu memberikan pepatah kepada Inayan kalau jangan menyebur ke sebuah kolam kalau dia belum mengetahui kedalamannya. Dan sebelum Inayan pergi, dia menjawabnya dengan memberikan pepatah kepada Uttam bahwa yang perkasa menindas yang lemah dan yang maha kuasa menindas yang perkasa. Saat di luar ruangan wawancara, Uttam mendekati Inayan dan mengatakan kalau pekerjaan ayahnya hanyalah menyajikan teh untuknya dan Uttam akan menerima Inayan jika ayahnya Inayan ini meninggal dunia. Saat di rumah, Inayan lalu berbohong kepada ayahnya kalau dia diterima sebagai agen CBI. Namun Inayan malah terjebak halusinasi yang mengira kalau ayahnya tahu jika ayahnya mati maka putranya akan diterima yang kemudian membuat halusinasi. Seakan-akan ayahnya Inayan ini bunuh diri. Padahal ayahnya Inayan baik-baik saja. Lalu Inayan teringat perkataan temannya yang mengatakan kalau dia akan bunuh diri jika tidak bisa menjadi anggota CBI. Inayan pun bergegas ke rumah temannya. Di sana dia melihat temannya itu seperti orang yang stres. Bahkan istri dari temannya tersebut pergi dari rumahnya karena tekanan batin yang sangat berat. Dia pun memutuskan untuk melompat dari balkon di depan mata Inayan. Karena hal itu, Inayan pun berpikir kalau insiden tersebut adalah pembunuhan yang dilakukan para koruptor dan orang-orang jahat yang berniat untuk merampok para orang kaya yang korup. Scene lalu berpindah di kantor CBI. Di sana Uttam dimarahi oleh atasannya karena orang-orang kaya mengeluh kalau hartanya disita oleh Uttam. Lalu mereka pun menyerahkan kasus tersebut kepada Krishna Viza. Kemudian Krishna berbicara dengan Uttam untuk membahas kasus itu dan menyebarkan melalui surat kabar kalau sekarang sedang marak razia palsu yang tidak dilakukan pihak berwenang. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Inayan dan dia pun mulai berhati-hati. Sementara itu, para polisi berhasil mendapatkan foto Devi dan berhasil mendapatkan nomor teleponnya juga. Tapi mereka belum berniat untuk menangkapnya karena yakin 4 anggota yang tersisa akan melarikan diri. Besoknya seorang dari CBI datang ke sana dan dia mengatakan kalau ada panggilan dari telepon ini ke kantornya. Lalu saat pengecekan, si pria ini meminta seorang gadis membawakannya air. Dan di saat tak ada yang melihatnya, orang tersebut langsung menyadap telepon rumah Devi. Lalu saat Devi datang, dia pun segera pergi karena panggilannya bukan dari nomor rumah Devi. Lalu saat si pria itu pergi, Devi pun menggunakan teleponnya untuk menelpon Inayan. Dan di saat yang sama, kantor CBI mendapatkan panggilan suara dari Devi dan di lain sisi, Inayan juga menerima telepon. Lalu saat diangkat oleh Inayan, rupanya itu dari Rao yang mengatakan kepada Inayan bahwa telepon rumah temannya sedang disadap oleh CBI. Dan di lain sisi, Devi untungnya tidak mengatakan apapun. Kemudian Devi mencoba menelpon Inayan lagi, tapi tak diangkat oleh Inayan. Tak lama setelah itu, Inayan langsung menelpon Devi dan di sana Devi mengungkapkan kalau kasus mereka sudah tersebar di koran dan para CBI pasti sedang mencari mereka.
Inayan yang tidak takut sama sekali langsung mengungkapkan rencana selanjutnya, yang saat itu didengar oleh para anggota CBI. Dia mengatakan kalau nanti dia akan melakukan perampokannya langsung ke rumah orang-orang terkenal yang korupsi dan dia akan membuat seolah-olah CBI telah melakukannya. Dia juga mengatakan kalau anggota CBI yang korup sangatlah angkuh dan merasa kalau mereka sangat percaya diri dan tak membutuhkan orang lain. Inayan juga meyakinkan Devi kalau dia akan membalaskan semua perbuatan anggota CBI tersebut. Setelah menutup teleponnya, Inayan pun langsung membawa keluarganya untuk pindah ke sebuah hotel dan tak hanya keluarganya saja, seluruh anggota tim keluarganya juga ikut pindah demi keamanan dan kenyamanan bersama. Benar saja, esoknya rumah Devi digerebek oleh para polisi. Namun beruntungnya Devi dan keluarganya sama sekali tidak ada di sana karena mereka sudah pindah terlebih dahulu. Sin kemudian berpindah ke rumah Madu. Di sana ada juga Inayan yang diundang ke lamaran adiknya Madu. Lalu saat lamaran berlangsung, pihak mempelai pria berniat menikahkan anaknya yang satunya lagi dengan Madu. Hal itu sontak membuat Madu dan Inayan terkejut. Kemudian Madu dan pria itu pun disuruh untuk berkenalan terlebih dahulu di sebuah ruangan. Di ruangan tersebut tiba-tiba saja Inayan datang karena dia cemburu dan langsung mengungkapkan perasaannya. Mendengar hal itu, Madu sedikit senang, dan si mempelai pria sama sekali tidak marah karena dia hanya dijodohkan dan tidak cinta sama sekali. Lalu mereka pun membuat rencana seolah-olah si pria dan Madu ini setuju untuk menikah. Besoknya tim Inayan berhasil menyekap para polisi yang terlibat dalam beberapa kasus korupsi dan di sana Inayan pun sedikit menyiksa mereka dan memarahi para polisi tersebut. Setelah itu Devi mengatakan kepada timnya kalau dia takut di situasi yang seperti ini karena dia mengira kalau situasinya tak akan seberbahaya ini. Tak hanya Devi, semua anggotanya juga ingin keadaan menjadi damai dan hidup normal seperti biasanya. Karena perkataan timnya, Inayan pun menjadi berpikir bagaimana cara mereka untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Keesokan harinya, Inayan mendatangi kantor percetakan koran dan mencetak sebuah berita untuk mencari 50 orang lulusan hukum dan meminta para pelowong untuk datang ke gedung yang telah disiapkan Inayan. Karena berita itu, esok harinya banyak sekali orang yang datang dan salah satunya Pandey yang berniat ikut seleksi tersebut. Lalu wawancara pun dimulai. Di sana, Inayan mengetahui kalau semua orang berasal dari beragam latar belakang yang berbeda. Pada akhirnya, Inayan pun mendapatkan 50 orang unggul mengenai CBI, yang ternyata mereka semua ditolak saat mendaftar di kantor CBI-nya langsung. Lalu di hari itu, Inayan meminta agar mereka semua datang besok pukul 9 pagi. Keesokan harinya, Inayan menyambut para anggotanya yang telah diterima dan membuat mereka merasa kalau sekarang diri mereka adalah petugas CBI yang akan membersihkan korupsi di negara tersebut. Di saat itu juga Inayan langsung memberikan gaji pertama mereka secara merata dan mengingatkan lagi kalau mereka akan melakukan misi rahasia besok dan tidak ada yang boleh memberitahukan informasi tersebut kepada siapapun. Di lain sisi, Krishna mendapatkan telepon dari salah seorang yang pernah ia tindas kalau anaknya sekarang telah diterima sebagai petugas CBI. Krishna pun kebingungan dan menelpon Uttam. Saat itu juga polisi langsung mendatangi hotel yang telah digunakan sebagai wawancara dan menggerebek tempat tersebut. Singkatnya, Devi, Evi, Murli, Kumar, dan Mutu pun diinterogasi. Dan kini para polisi mengetahui dari Mutu kalau besok jam 1 siang mereka akan menjarah toko persiahan GVR. Beruntungnya di sana Inayan sedang pergi ke rumah Madu dan menceritakan kalau dia akan melakukan rencana besar. Namun Krishna meminta kepada keempat orang tersebut untuk tetap menjalankan misinya pada jam 1 siang tersebut dan tutup mulut kepada Inayan. Di kantor CBI, Krishna bertekad kepada kepala CBI untuk tetap menangkap para CBI palsu itu dan melakukan sidang agar mereka dihukum seberat-beratnya. Saat di apartemen, Inayan sangat berpikir tentang keberhasilan misinya besok. Dan esoknya Uttam beserta kelompoknya terlebih dahulu mendatangi tempat itu dan mengamankan seluruh perhiasan yang ada dan menggantinya dengan yang palsu. Di lain tempat, Inayan juga bersiap-siap untuk melakukan penjarahan. Tapi teman-temannya Inayan yang sudah dia anggap sebagai keluarga sama sekali tidak menceritakan kalau kemarin para CBI datang dan menginterogasi mereka. Lalu Pandey ditunjuk langsung oleh Inayan untuk memimpin 30 orang kelompoknya tersebut. Singkatnya, kelompok yang dipimpin oleh Pandey tiba di depan toko perhiasan tersebut. Lalu Pandey dipanggil oleh Uttam untuk mendatanginya. Di sana Pandey tidak tahu kalau sebenarnya Uttam adalah anggota CBI asli. Di lain sisi, Krishna juga curiga dengan gerak-gerik dari polisi Rao selama ini yang selalu menghambat mereka untuk menangkap kelompok Inayan.
Akhirnya dia pun memutuskan anak buahnya untuk mengikuti mobil dari polisi Rao. Lalu Utam mendapatkan telepon dari Inayan yang langsung mengatakan pepatahnya saat dia pergi dari ruang wawancara. Hal itu pun membuat Utam marah karena dia mengetahui kalau sebenarnya Inayan sudah melakukan razia di tempat lain. Pandey juga ikut kesal karena dia sudah ditipu oleh Inayan. Kemudian Devi memberitahukan semua masalah yang berada di hotel dan Inayan tidak marah sama sekali karena dia telah mengetahuinya dari Rao. Utam lalu menghubungi polisi Rao yang sangat lama sekali datang ke tempatnya dan mengatakan kalau polisi Rao sangat bodoh. Namun polisi Rao malah menjelek-jelekkan Utam balik dan bilang kalau Utam dan seluruh keluarganya lah yang bodoh. Saat ini Utamlah yang paling bodoh di antara mereka. Krishna yang ikut mendengarnya pun kesal dan menyuruh anak buahnya untuk menabrak mobil Rao. Akhirnya mobil Rao pun terbalik dan Rao terjepit di mobil itu. Melihat itu, Inayan pun berlari menghampiri Rao dan Inayan pun menghajar para preman-preman itu dan teman-temannya berusaha menyelamatkan Rao dan perhiasan yang sebelumnya sudah Rao ambil dari toko perhiasan. Singkatnya, Inayan pun berhasil menyelamatkan Rao sebelum mobil tersebut meledak. Kemudian keduanya kabur ke sebuah pabrik tua di sana. Namun mereka malah dikepung oleh para polisi dan juga Krishna. Di sana Inayan memuji-muji Krishna agar tidak ditembak dan tak lama kemudian Utam pun datang. Saat Utam datang, Inayan mengatakan kepada Krishna kalau Utam adalah salah satu polisi yang korup. Utam pun marah dan menyuruh Krishna untuk menembak keduanya. Tapi Krishna menolak karena di sana ada banyak orang. Akhirnya Utam meminta pistolnya Krishna dan dia berniat menembak Inayan dengan tangannya sendiri. Namun saat dia mengacungkan pistol di depan muka Inayan, Utam tiba-tiba tertembak di bagian tangannya. Para polisi malah menuduh teman-temannya sendiri dan melihat kecerdasan Inayan, Krishna pun akhirnya memutuskan memberikan dua pilihan kepada Inayan, yaitu dengan merekrutnya sebagai inspektur polisi. Namun Inayan menolaknya dan pilihan keduanya adalah Krishna akan menembak Inayan dan Rao di tempat tersebut. Inayan hanya tersenyum dan mengatakan kalau dia akan selamat karena semua polisi yang berada di tempat tersebut merupakan anak buahnya yang berasal dari para polisi yang saat itu dia rekrut di hotel. Kemudian Inayan dan Rao pun berhasil kabur dan film pun selesai.